Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai ANDAL atau analisis dampak lingkungan hidup. Video ini dibuat sebagai salah satu ujian akhir semester AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan diampu oleh dosen Irhami MSI. Yuk simak penjelasannya. ANDAL analisis dampak lingkungan hidup memuat yang pertama pendahuluan, deskripsi rinci rona lingkungan hidup, perkiraan dampak penting, evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan, daftar pustaka, dan lampiran. Yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang merupakan PLTB adalah pembangkit listrik yang dapat mengkonversi energi angin menjadi energi listrik, di mana energi angin memutar turbin angin atau kincir angin dan menyebabkan berputarnya rotor generator sehingga dapat menghasilkan energi listrik. Selanjutnya yaitu deskripsi rinci rona lingkungan hidup. Yang pertama itu ada komponen fisik kimia, yang kedua komponen sosial ekonomi dan budaya, dan komponen kesehatan masyarakat. Yang pertama yaitu komponen fisik kimia. Di sini ada iklim, di mana berdasarkan catatan stasiun klimatologi Kota Parepare dalam dua zona, yaitu yang pertama zona iklim C2, di mana ditandai dengan jumlah bulan basah 5-6 bulan dan jumlah bulan kering 2-3 bulan. Yang selanjutnya ada zona iklim D2, di mana ditandai dengan jumlah bulan basah 3-4 bulan, jumlah ke bulan kering 2-3 bulan. Yang selanjutnya ada kualitas udara. Yang pertama kualitas udara ambien, yang kedua kebisingan, di mana pada kualitas udara ambien ini diperkirakan akan terkena dampak saat berlangsung konstruksi dan pengoperasian jalan mobilisasi alat PLTB. Yang selanjutnya yaitu transportasi. Yang pertama ada sistem jaringan jalan lokasi studi, yang kedua sistem manajemen lalu lintas di lokasi studi, yang ketiga kondisi tata guna lahan di lokasi studi, yang keempat kondisi geometrik jaringan jalan, yang kelima kapasitas ruas jalan di lokasi studi, yang selanjutnya volume arus lalu lintas pada ruas jalan di lokasi, yang selanjutnya derajat kejenuhan lalu lintas pada ruas jalan di lokasi studi, yang terakhir ITP lalu lintas di ruas jalan di lokasi studi. Yang selanjutnya ada komponen sosial ekonomi dan budaya. Di sini ada penduduk, tenaga kerja, PDRB Kota Parepare, kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat pesisir Kota Parepare, mata pencaharian masyarakat di pesisir, kondisi sosial budaya nelayan, persepsi responden dengan rencana mobilisasi peralatan. Yang selanjutnya ada komponen kesehatan masyarakat. Yang pertama itu ada pola penyakit, yang kedua ada tenaga kesehatan, yang ketiga ada sumber air bersih, dan terakhir ada pengelolaan sampah. Yang selanjutnya yaitu perkiraan dampak penting. Yang pertama ada tahap prakonstruksi, yang kedua tahap konstruksi, dan tahap pasca konstruksi, di mana pada tahap prakonstruksi ini yaitu kegiatan pengadaan lahan. Yang pertama itu perubahan pemilikan lahan. Yang selanjutnya pada tahap konstruksi yaitu kegiatan pengoperasian alat berat saat konstruksi. Yang pertama ada timbulan limbah pelumas bekas, yang kedua ada pencemaran limbah padat domestik pekerjaan
konstruksi. Yang ketiga, pencemaran limbah cair domestik pekerja konstruksi. Yang selanjutnya yaitu kebakaran, dan terakhir kecelakaan dan gangguan kesehatan akibat kerja. Yang terakhir yaitu tahap pasca konstruksi, di mana pengoperasian pembangkitan atau pemeliharaan unit pembangkit dan gardu induk. Yang pertama itu yang timbunan limbah pelumas bekas. Yang kedua, pencemaran limbah domestik pekerja operasional. Yang ketiga, pencemaran limbah cair domestik pekerja konstruksi. Yang selanjutnya kebakaran, terus kecelakaan dan gangguan kesehatan akibat kerja, dan terakhir kebisingan. Yang selanjutnya yaitu evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan, di mana evaluasi dampak ini dilakukan dengan menggunakan metode diskusi dan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait. Evaluasi ini juga dilakukan dengan menggunakan 4 kriteria. Dan di sini terdapat daftar pustaka. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.